Sekarang kalau kita lihat dalam suatu pernikahan, itu kan ada tergantung orangnya. Apakah dia akan menjaga diri karena dia sudah mempunyai pasangan, atau barangkali dua-duanya terbuka. Kalau misalnya ini menjaga diri, maka setelah bercerai dia bebas, dan barangkali selain bebas itu juga ya ada rasa kesel juga ke pasangannya. Jadi justru melakukan action yang lebih daripada seharusnya, dan sangat mungkin inilah yang dilakukan oleh Tengku Rian. Tapi kalau untuk perempuan atau laki-laki dikatakan sudah move on dari pasangannya setelah bercerai, biasanya prosesnya itu berapa lama sih untuk pemulihan, Bu? Sebetulnya kita harus lihat ya, kalau misalnya dia bercerai, bercerainya dengan alasan apa? Dengan suatu dendam, atau bercerainya ya karena suatu hal ya tidak adanya kesepakatan, atau karena orang tuanya. Kita kan belum tahu karena apa. Jika kita sudah tahu, oh ini membawa suatu proses dendam, misalnya nyeleweng, nah itu biasanya lebih dendam kan. Misalnya oh uangnya dicuri, ya mungkin itu lebih ke arah dendam. Tapi kalau tidak dengan dendam, maka ada sesuatu, pasti ada suatu hal yang lain. Kenapa dia bercerai? Tidak mungkin mereka bercerai hanya secara iseng, tapi pasti ada sesuatu, dan sesuatu itu harus kita nilai berapa besar dendamnya. Kalau dendamnya besar, maka setelah berpisah mereka lebih memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dari apa yang diduga. Misalnya biasanya alim, sekarang jadi main dengan banyak perempuan, memperlihatkan bahwa ternyata dia sangat laku. Jadi kayak ini ya Bu ya, kayak kepuasan diri dia, terus habis itu supaya sang istri juga berkomentar gitu ya Bu? Mantan istri. Ya, tapi suatu kepuasan untuk memperlihatkan, saya juga banyak perempuan yang lain yang senang. Kan itu salah satu kepuasan kan, berpisah lalu memperlihatkan. Tapi Bu, dalam kasus ini untuk gender sendiri, memang Ibu sebagai psikiater setuju nggak sih Bu, laki-laki lebih cepat move on dibanding wanita? Ya, saya laki memang lebih cepat untuk akhirnya move on. Kan gampang tertutup biasanya ya Bu? memang tidak terlalu jadi dikatakan bahwa kalau laki kan perpisahan itu dibawa jalan, kalau perempuan dibawa mati itu dulu. Tapi kalau sekarang tidak separah itu, tapi masih terjadi. Jadi perpisahan itu ya tetap saja pada perempuan lebih mendalam daripada pada pria, dan juga pada laki itu lebih cepat dia main lagi, dapat perempuan lagi, itu pada umumnya. Itu emang udah kodratnya ya Bu ya, kayak gitu ya, seperti Ya itu kebiasaan lah, bukan suatu kodrat, kebiasaan. Kita bisa lihat itu kebiasaan dulu kan, sekarang jauh lebih berbeda daripada dulu. Kalau dulu kan perempuan betul-betul ya akhirnya ya lebih tersendiri, lalu tidak bisa bergaul bebas walaupun dia sudah bercerai. Tapi sekarang kan lain. Kalau dulu laki mengejar perempuan, sekarang perempuan juga bisa kejar laki. Yaitu perubahannya. Bu, tapi kalau untuk kasus Tengku Rian ini, rumah tangga Tengku Rian dan Ricis ini kan kalau kata orang bilang, kita kan tahu karakter asli pasangan kita setelah menikah. Nah, selama menikah ini kan sosok Tengku Rian yang kita tahu tuh kayak kaku, diajak joget Ricis yang aktif pun juga lebih kaku lah gitu ya Bu, kayak emang bukan dia atau gimana gitu, entah jaga sikap atau seperti apa. Tapi setelah berpisah malah dia nunjukin emang benar-benar yang kayak bapak-bapak muda yang patut dikejar anak ABG gitu loh Bu. Kita kan apa yang menyebabkan Rian itu mempertahankan dirinya? Apakah dia ingin tetap mempertahankan pernikahannya? Akhirnya
dia tetap bersikap sebagai orang yang ya tidak banyak main perempuan, sebagai orang yang ideal sebagai seorang suami, maka sikapnya jelas akan sebagai suaminya alim. Tapi kalau sudah cerai, kan sudah ada rasa dendamnya. Kenapa harus bercerai? Tidak mungkin dia bercerai secara iseng. Nah kalau Ricisnya sendiri Bu, dengan dia dikit-dikit update di sosmed, itu sebagai bentuk emang luka dia atau memang ya karena dia iseng aja sering posting? Sebetulnya kan kedua-duanya dengan suatu kebencian dan dengan suatu kekesalan sampai terjadi perceraian. Masing-masing orang memakai cara untuk memperlihatkan kekesalannya dan memperlihatkan supaya orang itu juga benci. Jadi bukan benci, tapi ini loh saya orang laku gitu. Itu kan semuanya dengan cara-cara yang berbeda. Mungkin Ria Ricis lebih dengan kebiasaan dia untuk membuat berita-berita, sedangkan Rian lebih pendiam sebelumnya, maka dia lebih dengan joget-joget, dengan macam-macam dansa-dansa dengan perempuan yang ganti-ganti. Apalagi kalau dia seorang yang cukup tampan, dia otomatis untuk dansa-dansa kan cukup banyak orang yang mau. Nah, dan dia pria kan dia bisa mengajak. Bu, pasca mereka berpisah ini harusnya sebaiknya kan si Tengku Ryan ini memang dengan karakter yang saat dia menikah kalem-kalem aja atau gimana sih Bu? Karena kayaknya di sini Ricis kayak lebih memonitor geraknya Tengku Ryan deh. Ya, saya pikir wajar saja kalau kita monitor mantan suami atau mantan istri kita bagaimana setelah perceraian. Itu hal yang wajar saja kan. Apakah lebih negatif atau lebih positif, itu kebiasaan orang lah. Tapi kan yang gugat awal emang Ricis deh. Ya terserah siapa yang menggugat. Tapi kan kita ingin tahu bekas pacar. Juga seringkali kita lebih ingin tahu daripada orang lain. Oh, bekas pacar kita nikah dengan siapa gitu. Itu wajar ya. Tapi kalau dari lihat cara mereka itu kayak menunjukkan salah tingkah gitu nggak sih, atau menunjukkan salah tingkah atau seperti apa gitu? Ingin memperhatikan secara khusus dan ingin memperlihatkan terutama pada pasangannya. Oh ini loh saya sedang dansa ganti-ganti perempuan. Oh ini loh saya terus saja dengan komentar. Itu kan salah satu reaksi setelah terjadinya perceraian. Nah tapi dia bawa ke anak juga Bu, yang seakan-akan Tengku Ryan ini baru mau ngurus Nuana kalau ditanyain ya kayak gitu. Sedangkan versi dari Tengku Ryan, dia pernah mau beberapa kali jemput tapi harinya diubah-ubah dari pihak Ricis. Dilarang-larang juga. Gitu. Ya kalau sampai Ria Ricis kurang mengizinkan atau merubah-rubah hari untuk pertemuan anak dengan Rian, artinya kan dia tidak mau anak itu bertemu dengan Rian, walaupun itu efeknya negatif di kemudian hari. Negatifnya adalah bahwa identitas bapak itu tidak ada atau kurang. Kalau kurang, ada beberapa kekurangan nantinya pada saat dia menjadi dewasa. Ini kan faktor dari mereka bercerai kan dampaknya juga ke anak Bu. Tapi dua-duanya kayaknya saling ego. Harusnya mungkin ada saran nggak sih Bu buat mereka berdua juga? Sebetulnya yang paling baik itu dua-duanya saling toleransi. Anak tetap dibiarkan disayangi oleh ibunya dan bapaknya. Itu demi masa depan anaknya. Kalau masa depan anaknya baik, dalam arti kata bukan finansial, tapi kepribadiannya tumbuh kembang sebagaimana mestinya, maka dia juga akan baik ke bapaknya dan akan baik ke ibunya. Itu keuntungan dari kedua belah pihak. Tapi seringkali bapak atau ibunya egois dan ingin, oh kamu jauhi bapaknya, kamu jauhi ibunya. Dan itu kepribadian masing-masing.